Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Ari Cahya Pratama Purwanto, mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian, Angkatan ke-10. Salam MMPP Jaya. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa, ikuti protokol kesehatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Sugiarto Bujangkoro MM sebagai dosen pengampu mata kuliah penilaian properti 2 ini. Dan kali ini kita akan membahas buku The Income Approach to Property Valuation edisi ke-6 karangan Andrew Baum, Nick Annington, dan David McMinn. Saya akan membahas pada bab 11, yaitu berbicara tentang The Profit Method of Valuation. Pertama, kita akan membahas alasan kenapa digunakannya The Profit Method of Valuation. Nilai sewa pada sebuah properti tidak hanya ditentukan dari per meter perseginya, yaitu adalah ukuran, lokasi, maupun spesifikasi dari properti tersebut, terutama pada properti yang memiliki nilai potensial bisnis di dalamnya. Contohnya adalah bar, restoran, SPBU, bioskop. Terdapat dalam standar penilaian The Royal Institution of Chartered Surveyor atau RICS pada tahun 2011 yang mempertimbangkan penilaian properti terkait nilai bisnis ataupun juga sewa pasar. Itu merupakan bacaan wajib bagi penilai maupun siswa. Definisi nilai sewa menurut RICS adalah sewa pasar atau market rent. Ketika kita menggunakan metode penilaian keuntungan atau The Profit Method of Valuation, ini didasarkan pada omset yang dibagikan secara adil atau merata, yaitu adalah Fair Maintainable Turnover atau yang kita selanjutnya sebut dengan FMT, dari operator yang efisien, yaitu adalah Reasonably Efficient Operator yang sering kita sebut sebagai REO. Dalam konsep FMT adalah bahwa pemilik tidak bisa dihukum karena memiliki penyewa yang berkinerja buruk, dan penyewa juga tidak bisa dihukum karena bekerja tidak sesuai dengan target yang diharapkan untuk RIO. Metode penilaian keuntungan atau The Profit Method of Valuation membutuhkan tingkat penilaian subjektif yang cukup tinggi. Hal ini didasari oleh pengetahuan dan pengalaman sektor pasar yang relevan, serta didukung oleh interpretasi bukti yang tersedia. Selanjutnya kita membahas Fair Maintainable Turnover atau FMT. Penggerak utama metode ini adalah FMT atau Fair Maintainable Turnover. FMT ini didapat dari omset tahunan bersih dari PPN yang mampu dicapai RIO ataupun operator tanpa over trading ataupun under trading. Setelah angka dari FMT ditetapkan ataupun didapatkan, maka tugas selanjutnya adalah kita mencari biaya operasional, yaitu adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh yang ingin menyewakan lahan tersebut, baik itu upah, biaya operasional ataupun biaya-biaya lain. Selanjutnya, setelah biaya FMT dan biaya operasional didapatkan, kemudian kita melakukan pengurangan antara FMT dan biaya operasional. Itulah yang kita dapatkan yang namanya FMOP ataupun Fair Maintainable Operating Profit. FMOP ini adalah laba bersih dari sewa. Dari nilai FMOP tersebut, kita dapat menentukan nilai sewa. Sebuah properti di mana memiliki permintaan yang kuat, lokasi yang strategis, serta minim risiko, maka kita dapat menawarkan nilai sewa 50% di atas dari nilai FMOP. Namun sebaliknya, jika sebuah properti tersebut memiliki permintaan yang minim, lokasi tidak strategis, bahkan risiko sangat besar, maka kita dapat menawarkan 50% di bawah nilai dari FMOP. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh perhitungan yang menggunakan metode The Profit Method of Valuation, di mana ini adalah keuntungan dari rumah umum di lokasi pinggiran kota yang bagus ataupun yang strategis di Tenggara. Nah, ini kita lihat, ini adalah bisnis dari bisnis bar yang memiliki FMT yang dinilai 300 barrel dan perdagangan makanan ringan bar yang sehat. Ada satu mesin game dengan hadiah mesin kuis dan meja biliar. Hiburan disediakan seminggu sekali. Ada 2 kamar tempat tidur dan sarapan yang penuh dari Senin sampai dengan Jumat.
dengan harga per malam itu adalah 30 pound sterling per malam. Dari tabel contoh soal ini dapat kita lihat bahwa di sini juga tertera pemasukan dari bar tersebut. Beberapa di antara dari penjualan minuman seperti anggur dan juga penjualan dari mesin game dan juga biliar. Ya. Kemudian dari semua itu dapat diperoleh nilai FMT dari bar tersebut adalah 226.923 pound sterling. Ini adalah omset bersih tahunan yang bebas dari PPN. Selanjutnya kita lihat di bawah dari nilai FMT tadi, itu ada biaya. Ya, kita tahu tadi rumus dari FMOP adalah FMT dikurang dari biaya. Maka kita lihat di sini adalah dia menjabarkan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan bar tersebut, termasuk yaitu pembentukan, upah juga, dan band atau hiburan. Selanjutnya kita akan mentotalkan seluruh biaya operasional yang telah tertera di tabel tersebut. Maka kita akan dapatkan jumlah dari biaya yang keluar adalah sebesar 113.732 pound sterling. Maka kita tadi sudah memperoleh nilai dari FMT, kita peroleh juga nilai dari biaya. Selanjutnya kita dapat mencari nilai FMOP. Maka di sini di tabel ini terdapat nilai FMOP sekitar 113.191 pound sterling, dimana tadi kita bahas di soal ini adalah bar dengan ataupun rumah umum dengan lokasi yang sangat strategis ataupun bagus di Tenggara. Nah, jadi di sini penyewa berani menawarkan nilai sewa sebesar 50% dari FMOP, yaitu sebesar 56.595 pound sterling. Maka ini kita dapat peroleh nilai sewanya dengan the profit method of valuation. Cukup sekian topik kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.